Karena kalau sifat 50 dan tauhid 3 diterangkan, ini perlu waktu 3 hari. Kalau diterangkan sungguhan, ya kalau cuma diterangkan ujung-ujungnya, misalnya sifat 20, tauhid 50 ini kan sebenarnya kan sifat 20 ditambah 20 menjadi 40, ditambah 1 ditambah 9 menjadi 50. Kalau sifat 20 itu tujuannya apa? Mengantarkan kita makrifat kepada Allah, artinya kenal Allah. Itu sifat 20. Kalau tauhid 3 Wahabi gak bisa makrifat pada Allah, malah kacau. Itu tauhid 3 Wahabi. Kok bisa makrifat? Sifat 20 itu kan menjawab soal-soal yang mendasar tentang Allah, pertanyaan-pertanyaan yang mendasar tentang Allah. Kita kalau berkenalan dengan orang, pasti pertanyaannya dasar-dasar. Siapa namamu? Dari mana asalmu? Tinggal di mana sekarang? Kerja apa sekarang? Kan begitu. Sifat 20 gitu juga saudara. Sehari semalam kita beribadah kepada Allah. Pertanyaan pertama, apakah Allah ada? Jawabnya wujud. Wujud itu artinya kan ada. Pertanyaan kedua, sejak kapan adanya Allah? Jawabnya tidak. Wujudnya Allah tanpa permulaan. Sampai kapan wujudnya Allah? Jawabnya adalah baqa. Allah maha kekal, maha abadi. Seperti apa Allah? Jawabnya mukhalafatu lil hawadits. Allah tak serupa dengan apapun perkara yang baru. Ada di mana Allah? Qiyamuhu bi nafsi. Allah berdiri pada zatnya sendiri, tak perlu tempat, tak perlu yang menentukan. Ada berapa Allah? Jawabnya wahdani. Allah Maha Esa. Ini sifat 20 saudara. Kalau tauhid 3 Wahabi beda. Bedanya apa? Tauhid rububiyah dan uluhiyah Wahabi itu tujuannya untuk mensyirikkan dan mengkafirkan umat Islam sejak masa sahabat. Mengapa disyirikkan dan dikafirkan? Karena umat Islam sejak masa sahabat mengamalkan istighatsah, tawassul dan tabarruk. Ini kata Wahabi syirik. Berarti padahal istighatsah, tawassul dan tabarruk sejak masa sahabat. Yang mengajarkan justru baginda Rasulullah. Oleh Wahabi dikafirkan. Berarti Rasulullah mengajarkan ajaran kafir, para sahabat dikafirkan oleh Wahabi. Ini tauhid rububiyah uluhiyahnya Wahabi. Karena Wahabi ini mengkafirkan dengan tauhid rububiyah dan uluhiyah, maka bagaimana Wahabi dalam tauhid rububiyah dan uluhiyah bergabung dengan Abu Jahal dan Abu Lahab? Kok bisa di kitab-kitab Wahabi ada pujian kepada Abu Jahal dan Abu Lahab ketika menjelaskan tauhid rububiyah uluhiyah? Jadi Wahabi ini ada bab di kitab-kitab mereka tauhidu Abi Jahlin wa Abi Lahabin. Akidah Wahabi bahwa Abu Jahal dan Abu Lahab seorang yang bertauhid. Karenanya walaupun Wahabi punya masjid dikasih nama Masjid Abu Bakar, Masjid Abu Darda, Masjid Imam Syafi'i, itu hanya namanya saudara. Kalau ajarannya ajaran Abu Jahal dan Abu Lahab. Di kitab mereka itu. Lalu kalau tauhid ini satunya, tauhid asma wa sifat, itu mirip dengan ajarannya Yahudi. Dari Yahudi itu. Karena menggambarkan Tuhan seperti Yahudi orang Wahabi. Ini perbedaan sifat 50 dan akidah tauhid 3.
Kalau ingin lebih lengkap tentang akidah 50 ini, baca buku saya Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, penjelasan tentang sifat 50. Diterbitkan oleh kawan-kawan YTWU, Yayasan Tabung Wakaf Umat Ustaz Abdul Somad, itu ada di sana. Insyaallah kalau baca buku saya ngerti dasar-dasarnya. Ini pertanyaan yang pertama. Yang kedua, tasawuf. Tasawuf itu artinya apa? Tasawuf ini artinya upaya untuk memperbaiki diri, menghiasi diri dengan semua akhlak yang mulia dan membersihkan diri dari akhlak-akhlak yang tercela. Itu tasawuf. Dan hukum mempelajari tasawuf hukumnya wajib. Karena kalau orang tidak bertasawuf, agamanya kurang. Mengapa kurang? Hadis riwayat Imam Muslim, ketika malaikat Jibril menjumpai Rasulullah SAW, malaikat Jibril mengajukan 4 pertanyaan. Pertama, bertanya tentang Islam, dijawab tentang rukun Islam oleh Rasulullah. Ini berarti fikih, karena rukun Islam itu bahasanya ilmu fikih. Lalu malaikat Jibril bertanya tentang iman, Rasulullah menjawab rukun iman, berarti ini akidah. Lalu malaikat Jibril bertanya tentang ihsan, dijawab tentang ihsan. Ihsan ini suluk, tasawuf atau akhlak, ini tasawuf. Kalau orang cuma fikih dan akidah, nggak ada tasawuf, ini agamanya kurang. Yang sempurna 3. Pertanyaan yang keempat, malaikat Jibril bertanya tentang tanda-tanda kiamat. Mengapa ada tanda-tanda kiamat? Agar kita waspada di akhir zaman. Karena banyak fitnah-fitnah yang bermunculan mengaku kembali pada Quran dan hadis, padahal mereka bagian dari tanda-tanda akhir zaman, artinya aliran sesat. Ini pertanyaan kedua.